Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom seluruh jemaat yang lihat streaming ini dimanapun berada. Kita berdoa lebih dahulu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih kami mau belajar tentang firman-Mu untuk membuat berkat-berkat-Mu yang terbaik dalam hidup kami, yaitu keluarga-keluarga yang berbahagia. Keluarga-keluarga seperti Yerusalem baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dididik menjadi orang tua yang bijaksana sehingga bisa mengajar anak-anak kami juga secara bijaksana untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar bahwa ternyata hari-hari ini ada banyak orang-orang, ada anak-anak yang tidak bermoral, ada yang tidak beretika. Minta uang 1.000 nggak dikasih, ibunya dibunuh. Tuh bisa kayak gitu tuh, sampai kayak gitu bagaimana? Nah makanya hari ini kita belajar, jadilah orang tua yang bijaksana sehingga bisa mengajar anak-anak kita juga secara bijaksana. Kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, kita baca ayat 23 sampai dengan 25. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai dengan 25. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Kita lihat saudaraku, si Elisa ini adalah hamba Tuhan terkenal di Israel saat itu. Lah kok bisa ada anak-anak bilang, hei botak naik. Kenapa anak-anak ini bisa ngomong? Kalau saya menduga ya karena orang tuanya yang tidak menghargai hamba Tuhan. Jadi kalau ada orang tua itu di dalam, mungkin kalau Elisa liwat tuh lihat tuh si botak liwat. Jadi anak-anaknya juga ikut-ikutan semua. Maka jadilah orang tua yang bijaksana. Jangan jadi orang tua yang seperti itu, menghina orang lain, sedangkan dia sendiri dihina gak mau, tapi dia menghina orang lain. Dengan hei botak, itu si botak. Nah anak-anaknya ikut, hei botak naik. 42 anak mati dimakan beruang, dicabik-cabik sama beruang akhirnya. Kenapa? Karena orang kalau yang menghina seperti itu akan jadi terkutuk. Jangan bikin anak-anak kita jadi terkutuk, bikin anak-anak kita untuk jadi anak-anak yang diberkati. Kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, tetap ya 2 Raja-Raja pasal yang kedua, kita baca ayat 19. 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Orang-orang Yeriko saja kalau ngomong Elisa tuh tuanku. Tapi kenapa bisa orang yang di sini kok bisa ngomong botak-botak? Nah ini loh saudara. Jadi hari ini makanya kita belajar, jadilah orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Jadilah bapak yang terbaik bagi anak-anak kita, jadilah ibu yang terbaik bagi anak-anak kita. Jadilah orang tua yang bijaksana. Sehingga kita bisa mengajar anak-anak kita untuk takut akan Allah. Sekarang saya mau bacain. Yang saya baca ini adalah 10 resep untuk menghasilkan anak-anak berandalan. Jadi 10 resep untuk bikin anak-anak jadi berandalan. 1, berikan apa yang dikehendaki anak tanpa batas. 2, orang tua hanya tertawa apabila anak berkata-kata kotor. 3, tidak usah
diberi pendidikan agama Kristen. Tunggu kalau sudah besar. 4, hindari kata jangan dan salah agar anak tidak merasa bersalah. 5, mau lihat atau baca apa saja boleh, jangan dilarang. 6, orang tua hendaknya cekcok di depan anak. 7, beri uang jajan sebanyak mungkin. 8, puaskan apa saja kemauan anak. 9, kalau ada masalah dengan orang lain, belalah anak itu sebab ia selalu benar. 10, kalau anak itu terlibat masalah serius, orang tua cepat cuci tangan. Nah ini kalau bikinnya anak-anak jadi berandalan di kemudian hari, saudara. Kita jadi orang tua yang berhikmat, bijaksana. Nah, makanya kita lihat yang pertama itu adalah orang tua bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-29. Amsal pasal yang ke-29, kita baca ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, jadi anak-anak itu harus dididik sejak masa kecilnya. Jangan bilang nanti kalau udah gede kan tahu sendiri. Ya udah kalau gitu gak usah disekolahin aja. Nanti udah gede bisa pintar sendiri. Nggak bisa. Harus dari kecil dididik. Jadi ingat anak itu dari dalam kandungan sampai 8 tahun apa yang dia terima itu akan jadi karakternya kelak. Jadi sejak rahim ibunya harus dikasih teladan yang baik daripada orang tuanya. Orang tua tuh harus kasih teladan, bukan cuma nasihat-nasihat tapi tidak ada teladan. Tidak boleh seperti itu. Jadi makanya kalau kita bisa kerjasama sama guru sekolah di sekolahan, guru sekolah minggu, dengerin. Kalau guru sekolah minggu bilang ini anak tuh begini-begini, jangan bilang enggak, anak saya enggak seperti itu. Nah itu namanya meninggikan diri, nggak mau belajar. Didengerin apa. Nah dari kejelekan anak, orang tua tuh yang tahu kejelekan anak itu kita dorong semaksimal mungkin keluar semuanya. Kalau bisa yang baik, pokoknya semaksimal mungkin kita keluarin semuanya. Itu orang tua yang tahu. Orang tua tuh tahu kejelekan anak. Kita lihat lagi, saudara. Kita lihat di Amsal pasal yang ke-29, tetap Amsal pasal 29. Sekarang kita baca ayat yang ke-15. Amsal 29 ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi makanya kalau kita lihat di sini, itu pukulan itu adalah opsi terakhir. Paling bagus mendidik anak itu dengan berkata-kata dengan hikmat. Itu yang paling bagus. Tapi kalau sampai nggak bisa juga, opsi terakhir itu adalah pukulan. Pukulan nggak boleh mukul kepala, nggak boleh jewer, nggak boleh selentik, nggak boleh itu kalau kena mata bisa buta. Jadi pukulan itu harus mukul di tempat yang memang sudah Tuhan siapkan, yaitu di pantat. Pantat itu penuh dengan daging, tidak ada tulang, tidak ada syaraf-syaraf yang berbahaya. Jadi kalau itu dipukul, itu memang itu tempat pukulan. Tempat itu, pantat itu memang diciptakan sama Tuhan untuk duduk supaya empuk. Dan yang kedua itu untuk dipukul. Dan di situ tempat yang tidak berbahaya. Jadi itu adalah opsi terakhir. Opsi yang paling bagus adalah berkata-kata dengan hikmat. Nah harusnya seperti itu. Kalau kita bisa didik anak-anak kita sejak masa kecil. Jadi anak-anak saya kita dididik dari kecil sampai 3 tahun. Saya mukul anak cuma sampai 3 tahun. Sampai umur 3 tahun saya sudah menikmati hasil. Jadi anak-anak itu sudah jadi. Makanya kalau udah salah, jangan nanti yang kecil salah, yang besar benar. Terus yang besar kamu kan sudah besar, udah ngalah aja. Ya, itu orang tua tidak bijaksana itu. Tidak boleh. Mau kecil mau gede, salah tetap salah, benar tetap benar. Yang kecil dibenarkan sekalipun dia salah dibenarkan. Nanti yang besar sakit hati saudaraku. Tidak boleh. Itu tidak bijaksana itu yang kayak gitu. Makanya ajar anak-anak kita juga dalam kebenaran. Nah anak saya yang paling kecil dulu juga gitu. Sukanya gangguin kakaknya. Kakaknya lagi masak-masakan diambrolin semua. Terus mau lari. Saya pegang. Saya tarik. Saya bilang ayo minta maaf.
Tidak mau dia, minta maaf. Tidak mau, saya naikin suara saya, minta maaf. Tidak mau juga pukul pantatnya sampai dia minta maaf. Saya nggak mau nurut sama anak, anak nurut sama saya. Tidak ada Bapa di sorga nurut sama anaknya. Anaknya mesti nurut sama Bapa di sorga. Nggak nurut, diajar sama Bapa di sorga. Sampai mau nurut. Nah itu loh saudara. Jadi makanya hari ini kita belajar. Jadilah orang tua yang benar. Jadilah orang tua bukan teroris, meneror anak-anaknya sampai ketakutan. Bukan. Tapi jadilah orang tua yang berwibawa. Jadilah orang tua yang bijaksana. Kalau orang tuanya itu bijaksana, itu pasti berwibawa. Kita cuma ngomong anak-anak sama bilang, ayo belajar. Semua ada belajar semua, nggak ada yang itu semua. Karena berwibawa bukan teroris, bukan menteror anak-anaknya. Nggak mau tak jotosi. Nah itu nggak benar itu yang kayak gitu. Saudara. Nah makanya hari ini kita belajar. Anak-anak harus dididik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu seperti itu. Kita buka lagi sekarang di Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita mesti ngomong sama anak-anak kita tuh tentang firman Tuhan. Berulang-ulang. Saya kalau sudah di rumah, begitu kami diranjang bersama sama istri, sama anak-anak, kita ada doa bersama. Itu saya mesti ngomong dulu tentang firman Tuhan. Saya ngomongin dulu firman Tuhan begini, itu tiap hari. Sampai firman itu menggores hatinya. Jadi firman itu tinggal di dalam hatinya. Itu jadi anak-anak yang luar biasa, saudara. Nah, jadi orang tua itu bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anaknya, baik rohani maupun jasmani. Saudara. Sekarang kita lihat lagi. Orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kita buka di 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat kita baca ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kita jangan banyak ngomong tok, kasih nasihat-nasihat omong tok. Tidak boleh ngerokok, tapi bapaknya ngerokok. Ya anak-anaknya pasti ngerokok. Tidak boleh lihat film biru, bapaknya suka nonton film biru. Ya pasti anak-anaknya kan suka nonton film biru. Anak-anak tidak butuh nasihat. Anak-anak butuh teladan, anak-anak butuh contoh kehidupan yang baik. Harusnya memberi teladan. Kita lihat lagi, son. Kita lihat lagi di 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius 1, kita baca ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang telah pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi karena neneknya beriman, nurunkan ke ibunya, ibunya beriman, nurunkan ke Timotius. Dia kasih contoh kalau orang beriman tuh hidupnya begini. Nah itu. Jadi makanya hari ini kita belajar untuk selalu memberi teladan yang baik. Kita buka lagi sekarang di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil udah diajarin firman Tuhan. Makanya anak-anak juga harus dari kecil diajari firman terus, diomongi firman. Dan orang tua itu praktek. Anak-anak saya tidak pernah lihat orang tuanya bertengkar, karena kami memang nggak bertengkar. Tiap hari bersama-sama. Jadi keluarga itu jadi
sorga di dunia. Saya keluar dari rumah itu loh, mau pelayanan ke sini, mau pelayanan kemana-mana, sudah homesick. Udah kepengennya pulang ke rumah. Karena rumah itu jadi apa? Jadi sorga di dunia ini. Anak-anak enggak ada yang suka pergi ke mall-mall sama teman-teman nonton ini, nonton. Lebih suka di rumah. Coba. Kenapa? Karena rumahnya kita bikin jadi sorga buat anak-anak itu juga. Caranya gimana? Hiduplah di dalam firman. Beri contoh yang baik. Saya pertama kali nikah. Jadi pertama kali itu. Saya masih baca Alkitab. Jam 2 istri saya mau ke belakang. Dia lihat. Loh, jam 2 kok masih baca Alkitab? Saya bilang, saya kan hamba Tuhan, hamba Alkitab, hamba firman Tuhan. Sudah. Jam 4 dia bangun lagi, saya masih baca Alkitab. Jam 6 bangun lagi, saya masih baca Alkitab. Sampai heran, kok bisa baca Alkitab kayak gitu? Ya memang saya kasih contoh. Saya nggak bilang kamu istri seorang hamba Tuhan harus baca Alkitab. Saya kasih teladan lebih dahulu. Akhirnya istri saya tanpa sadar dia akhirnya mulai, dia bilang tak temani baca Alkitab mau enggak? Mau. Nah mulai dia juga baca Alkitab. Sampai hari ini. Anak-anak juga gitu. Datang-datang dia bawa Alkitab bergambar waktu itu. Terus dia mulai dia baca. Sedangkan dia belum bisa baca. Saudaraku. Tapi dia pura-pura baca. Dia bilang, Yesus berjalan ke pasar. Kok Yesus berjalan ke pasar? Tapi dia mulai. Terus kita ceritain. Maksudnya begini. Mereka suka. Dari kecil. Sekarang anak-anak kita enggak ada yang enggak baca Alkitab. Baca Alkitab terus tiap hari. Teladan, kasih teladan yang baik. Kelak, kalau kita udah menikah, kasih teladan kepada anak-anak kita. Jangan suka bertengkar. Tidak ada yang suka. Jangan ngikutin orang dunia. Pertengkaran itu kan bumbu. Bumbunya perkawinan. Mana ayatnya? Bumbu dari mana? Bumbu dari neraka itu. Tidak ada bumbu. Bumbu dari neraka, tidak ada ayatnya. Nah itu, makanya Tuhan akan memberi berkat ke tempat-tempat yang damai. Jangan mau diadu domba sama si iblis. Orang yang bertengkar itu kena adu domba iblis. Suami dan istri diadu domba, makanya jangan mau. Nah harusnya seperti itu. Jadi anak-anak juga dapat teladan. Akhirnya nanti dia kelak juga dia juga nggak suka bertengkar. Kalau orang tuanya suka bertengkar ya anak-anaknya juga suka bertengkar. Itu seperti itu. Makanya hari ini kita belajar jangan jadi tidak jadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, orang tua saya tidak suka bertengkar. Saya sendiri juga jadi nggak suka bertengkar. Anak-anak juga jadi suka nggak bertengkar juga, saudaraku. Teladan, kasih teladan yang baik. Kalau kita dimanapun kita berada, dulu saya kalau suruh pembantu, enggak boleh bilang, sini, dimarahin sama orang tua saya. Enggak boleh. Saya mesti manggil dulu, saya tinggal di Jakarta. Kalau orang Jakarta panggil pembantu tuh bibi. Kalau di sini ibu mungkin. Saya panggilnya, Bi, tolong ambilin itu. Harus pakai kata tolong. Bi, tolong ambilin itu. Terus dia ambilin dan saya harus bilang terima kasih Bi. Harus begitu. Saya ajarkan juga itu kepada anak-anak saya. Anak-anak saya juga setiap kali bilang, ya terima kasih Pak, terima kasih Bu. Semuanya kayak gitu. Kasih diajari sopan santun, etika, kasih moral Kristen. Diajari yang baik. Orang tuanya jangan pakai mini. Nah, pakainya mini, anak-anaknya juga ikut-ikutan pakai mini. Nah itu yang gak benar lagi saudaraku. Makanya teladan itu luar biasa. Bapa di sorga dulu kasih hukum Taurat. Nih umatku, kalau kamu jadi pelaku hukum Taurat kamu akan selamat. Gak ada satupun yang bisa jadi melakukan hukum Taurat. Dia turun. Dia turun ke bumi. Bapa di sorga turun ke bumi. Jadi putra. Dia kasih contoh. Nih loh kalau putra Allah jadinya seperti ini. Dia kasih teladan. Dia bukan cuma ngomong tok. Dia adalah Allah yang memberi teladan kepada kita. Nih kalau anak Allah dulu hidupnya seperti ini. Dia kasih teladan. Begitu juga kita. Kalau kita kepingin anak-anak kita baik, kasih teladan yang baik.
Kalau kita kepingin anak-anak kita bersopan santun, kasih teladan sopan santun. Kalau kita kepingin anak-anak kita hidup dalam kekudusan, kasih contoh, kasih teladan bahwa kita juga hidup dalam kekudusan. Itu harusnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa jadi seperti itu, ya makanya kita bisa hidup walaupun masih di bumi, tapi seperti di dalam sorga. Nah itu saudaraku. Jadi kalau kita lihat kayak tadi, naiklah botak. Karena orang tuanya tidak memberi teladan yang baik. Orang tuanya juga selalu kalau ngomong lihat ada Elisa liwat tuh, lihat tuh si botak liwat tuh, si botak liwat. Ya anak-anaknya ikut semua saudaraku. Hei botak naik. Akhirnya dimakan, dicabik-cabik sama beruang. 42 orang anak mati karena jadi terkutuk. Berani menghina orang tuh, apalagi menghina seorang hamba Tuhannya itu jadinya terkutuk. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Ajari dengan yang baik. Dari berpakaian, pakaian yang benar, jangan masih kecil, masih kecil lucu, kasih aja cuma celana dalam sama kaos singlet. Sampai udah SMP masih pakai celana dalam, masih pakai kaos singlet, apalagi itu wanita lagi. Jangan bilang lucu-lucu, jadi kebiasaan nanti. Kasih pengajaran yang baik, kasih pengajaran yang benar. Jadi contoh, lampu merah. Kalau kita kepingin supaya anak kita jangan melanggar, ya orang tuanya juga jangan melanggar. Udah tahu lampu merah ya sudah, stop, jangan diterusin. Anak-anak jangan pada ikut-ikutan semua akhirnya. Teladan yang baik. Pergi ke gereja, jangan telat. Ke gereja datang tidak terlambat. Nah anak-anak juga akan ngikutin. Seperti itu saudaraku, suka baca Alkitab. Nanti anak-anak juga jadi suka baca Alkitab. Karena suka baca Alkitab, jadi kita tidak pernah bertengkar. Nah anak-anak jadi tahu, oh nanti kalau udah nikah, kalau suka baca Alkitab dan jadi pelaku, tidak bertengkar. Nah itu seperti itu saudaraku. Jadi makanya hari ini kita belajar menjadi orang tua yang bijaksana. Jangan kayak tadi nih anak-anak yang manggil si botak naik gitu. Jangan yang sampai seperti itu saudaraku. Jadi menghina nanti di luaran ngomongnya hamba Tuhannya. Dibilang hamba Tuhan apa, hamba Tuhan saya tuh begini-begini. Menjelek-jelekin semua. Nggak boleh nanti jadi terkutuk. Nah sekarang kita lihat yang terakhir. Kita buka di Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai dengan 3. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Banyak anak muda pada meninggal. Mungkin salah satunya gara-gara kena ayat ini. Kurang ajar sama orang tuanya, tidak bisa berumur panjang. Kurang ajar sama orang tuanya, umurnya pendek. Mungkin umurnya panjang, tapi tidak bisa berbahagia. Dikatakan kalau kita mau menghormati orang tua kita, itu dikatakan kita akan berumur panjang dan bisa berbahagia. Makanya diajar yang benar. Jangan dikondisikan, ada banyak orang tua mengkondisikan anaknya untuk kurang ajar. Contoh misalnya, suruh ngambil sepatu, sana ambil tuh sepatu. Sepatunya banyak, anaknya mana bilang sepatu yang mana? Yang itu loh goblok men, toh kamu loh goblok men. Nah, anaknya jadi dia nggak berani karena dia masih kecil. Dia kasih sana pergi. Dia pergi ke sana, keluar ke sebelah sana, dia ludahin di bawah. Cuh, gue injek lo, monyet lo. Nah, orang tuanya dihina sendiri. Kasihan tuh anak. Itu mengkondisikan anak itu tidak bisa berumur panjang atau tidak bisa berbahagia. Karena orang tuanya yang mengkondisikan. Tidak boleh saudaraku. Jadilah orang tua yang bijaksana. Yang bisa mengajar anak-anaknya juga dengan benar. Maksudnya seperti itu. Jangan kurang ajar. Nanti kalau kurang ajar, dimakan sama beruang Elisa. Jadi tema khotbah saya untuk doa malam ini adalah beruang Elisa. Beruang Elisa tuh nggak berupa, dulu berupa binatang.
a bear, beruang, benar. Sekarang beruang Elisanya bisa berbeda, bisa kecelakaan. Bisa penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan, bisa kebodohan, bisa tidak bisa berbahagia, bisa hutang banyak, bisa ini, bisa itu. Itu beruang Elisa yang akan menerkam anak-anak kita kalau kurang ajar sama orang tuanya jasmani dan juga ada orang tua rohani, yaitu gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan yang lain di gerejanya. Makanya harus kasih contoh yang baik, kasih teladan yang baik. Orang tuanya bisa menghormati orang tua rohani. Nanti anak-anaknya juga pada ikut, jangan kayak tadi. Hei botak naik, hei botak naik. Karena orang tuanya pada bilang botak-botak. Makanya hari ini kita belajar, jangan jadi seperti itu. Nah kalau kita sendiri mau diajar firman Tuhan, kita belajar jadi orang yang bijaksana, kita juga akan bisa mengajar anak-anak kita juga untuk menjadi anak-anak yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sekali. Kami mau menjadi orang tua yang bijaksana. Kami mau jadi orang tua yang takut akan Tuhan. Sehingga kami bisa mewariskan kepada anak-anak kita juga bijaksana dan juga takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan tidak perlu dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih segala macam. Anak-anak yang takut akan Tuhan bisa menghasilkan rumahnya sendiri, mobilnya sendiri, uangnya sendiri. Karena anak-anak itu juga berjalan bersama dengan Tuhan Allahnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami mau memberikan anak-anak kami yang terbaik, yaitu takut akan Allah. Itu adalah warisan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami bawa anak-anak kami kepada Engkau menuju kerajaan sorga. Biarkan anak-anak kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus menjadi Bapanya yang luar biasa bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi. Kami percaya dan kami sungguh percaya tidak menutup kemungkinan salah satu daripada anak-anak kami ini bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, bisa menjadi jenderal-jenderal, bisa menjadi menteri-menteri, bisa menjadi petinggi-petinggi negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberikan kepada anak-anak kami kehidupan yang terbaik, masa depan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Sampai kelak, keturunannya kelak juga adalah keturunan yang terbaik, keturunan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan
mencari Engkau. Kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan. Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini. Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.